ngasih doa. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabbi, yang paling dekat dengan Ustadz mudah-mudahan cepat dipanggil ke tanah suci. Silakan yang mau maju. Yang mau maju. Ayo maju. Maju Bu, maju. Maju Pak, yang mau ke Mekah. Ini mau ke Mekah enggak? Ayo yang di luar itu maju Bu. Maju. Silakan. Siapa yang mau paling dekat dengan Ustadz aja, paling dekat di sini. Sini, cepat. Pokoknya kalau nggak maju 5 menit saya pulang. Serius, saya tidak bercanda. Jangan malu-malu. Silakan maju Bu. Ibu masuk sini, masuk. Masuk Ibu, masuk Bu. Di sini harus ada 4. Ayo masuk, semua masuk. Hanya anak-anak aja di luar. Ayo masuk Bu, masuk. Masuk semua, ini masih banyak ini. Ayo Bu, silakan Bu, masuk. Saya hitung sampai 3. Kalau enggak, pulang saya. 1, 2, ayo kecuali yang mens. 3. Ya udah, nggak mau. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cecep Maulana. Saya sedang mengadakan acara safari dakwah, ceramah keliling. Ini yang pertama kita ada. Acaranya adalah di Maluku, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Ambon, dan sekarang akhirnya ada di Bekasi. Tidak semua tempat bisa saya kunjungi, bisa yang direncanakan saja. Saya doakan mudah-mudahan Ibu dikasih umur yang panjang. Ini baru pertama saya ceramah Bu. Saya sudah sebulan tidak ceramah karena saya sakit. Sakitnya Allahu Akbar, tidak pernah saya perkirakan seumur hidup saya, yaitu sakit. Saya nggak bisa bicara, saya nggak bisa melakukan apa-apa, saya nggak bisa ingat apa-apa. Bahkan mungkin kata guru saya, itu adalah pertengahan antara terus di alam dunia atau selesai meninggalkan alam dunia. Saya nggak bisa ngomong Pak, bahasa Indonesia saya nggak bisa ngomong, terkecuali bahasa Arab. Ini yang saya kaget Pak. Bahasa Arab, Al-Quran, tidak ada satupun yang lupa. Ini luar biasanya Bu. Makanya Ibu harus rajin-rajinlah menghafal Al-Quran sedikit-sedikit. Jangan ragu-ragu, jangan malas, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan alam dunia ini. Kita tidak tahu apakah anak kita masih kecil, apakah anak kita masih kita susui, apakah anak kita, suami kita masih kita sayangi.
Apakah kita memakan harta yang haram atau yang halal? Kita nggak tahu. Sampai 1 minggu nggak ingat Pak. Nggak ingat kita itu mau ngomong apa tuh saya nggak tahu. Ini siapa, saya nggak tahu. Sampai istri saya pun saya nggak kenal. Barulah setelah 1 minggu Allah kasih kemudahan. 2 minggu, 3 minggu, akhirnya sampai 30 hari, 1 bulan. Dan ini adalah acara pertama saya. Makanya maaf kalau ceramah saya sedikit grogi. Jadi seperti latihan ceramah lagi. Tapi jangan khawatir, saya sudah bilang ke panitia, gak usah ngasih apa-apa. Dari dulu, bukan dari pertama, sejak bertahun-tahun yang lalu saya khusus membuat acara. Panitia jangan kasih saya apa-apa. Jangan kasih saya uang. Jangan kasih saya amplop. Jangan kasih saya apapun lah. Pokoknya jangan kasih saya apa-apa. Biarlah Allah yang kasih rezeki, beri kesehatan, kemudahan. Ternyata alhamdulillah Bu, sampai sekarang seminggu saya mendiam diri. Saya seperti orang gila Bu, nggak ingat apa-apa. Tapi hanya satu yang saya ingat, hanya bahasa Arab. Sampai istri saya juga bingung karena sehari-hari harus pakai bahasa Arab. Ya terpaksa saya juga jadi ngomong bahasa Arab. Sekarang bisa normal lagi, alhamdulillah. Jadi ada 3 kunci bagaimana meraih keberkahan rezeki. Saya minta semuanya ikuti. Islahul qalbi. Bersihkan hati. Islahul fikri. Bersihkan pikiran. Islahul amali. Bersihkan amalan. Alhamdulillah apal. 1, bersihkan hati. 2, bersihkan pikiran. 3, bersihkan amalan. Bapak pernah nggak Pak seumur hidup nggak ingat apa-apa, nggak tahu apa-apa? Pernah nggak? Luar biasa Bu. Di situ keadaan, masya Allah. Uang berapapun nggak ingat. Punya sih ingat, tapi nggak ingat berapa. Bahkan nomor rekening juga nggak ingat. Sampai nanya lagi ke bank, dilihat wajahnya, dicek lagi ininya, masih bisa lagi dihidupkan lagi. 1 adalah bersihkan hati. Hati yang bersih, hati yang suci, hati yang jernih. Yang kedua, bersihkan pikiran. Masya Allah. Wah, yang namanya ujian itu dahsyat. Benar-benar dahsyat. Yang ketiga, bersihkan amalan. Apa amalannya? Amal kebaikan kita, kesolehan kita. Mulai itu Bu, gak ingat apa-apa. Oleh Allah diuji, seminggu saya gak ingat apa-apa. Tidur saja, gak bangun-bangun. Sampai dokter gak bisa buat apa-apa. Wah, katanya mungkin ini sembuh, ini ingat lagi. Ternyata tidak. Setelah 1 minggu barulah mulai. Istri juga disentuh teh beda Bu. Kalau dulu mah disentuh teh biasa saja. Sekarang dia disentuh teh agak bagaimana? Ini siapa? Ini ayah, sudah ingat belum? Ini siapa? Pengalaman. Coba Bapak, pernah gak dengan istri begitu? Kalau belum pernah, hati-hati tuh Bu, hati-hati makanya. Jangan macam-macam.
Nggak ada lagi kebanggaan apa-apa, hanya Allah di situ. Hanya Allah yang bisa membuat kita sehat lagi. Hanya Allah yang bisa membuat kita bisa kembali lagi. Bisa sholat lagi. Luar biasanya, Allahu Akbar. Hati yang bersih. Hati yang bersih, yang jernih. Hati yang bersih, hati yang suci. Hati yang ikhlas. Nih, pikiran Bu. Makanya mulai dari sekarang tuh pikir, ya Allah, ingatan. Apakah ini hari terakhir bagi kita? Nggak tahu kita. Bisa jadi, ada 2 tetangga saya tuh. Kakak saya 1, kakak ipar. 1 adalah tetangga saya. Meninggal dalam waktu seminggu. Harinya beda. Tapi meninggal waktu itu. Saya juga kali itu, inikah hari saya dipanggil ya Allah? Saya nggak tahu. Masya Allah. Bergetar. 1, hati yang bersih. 2, pikiran yang jernih. 3 adalah apa Bu? Masya Allah. Berarti ibu masih sehat. Apa yang ketiga? Ada yang ketiga ibu masih bingung. Makanya merenung kalau yang bingung. Apa yang ketiga teh? Hati. Hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang suci, hati yang lapang. Hati-hati dengan penyakit hati. Penyakit hati itu apa, Bu? Penyakit hati itu, maaf, hanya kejelekan orang yang kita pikirkan. Si ibu itu ini. Si bapak itu ini. Dia tidak ingat dirinya sendiri gimana. Makanya hati-hati, jangan banyak mikirin orang. Karena nanti kalau kita dipanggil oleh Allah, mohon maaf, masuk kita ke alam barzah, kita nanti akan diingatkan oleh kelakuan kita, sikap dan perbuatan kita. Kita ini seperti apa? Barangkali, mohon maaf, kita tuh nggak ingat, ya Allah, amalan saya jelek sekali, sedikit sekali. Ya Allah, saya pengen amalan sama amalan yang baik. Hati dulu bersihkan. Apa Bu? Apa Bu? Satu kali lagi apa Bu? Hati. 2, pikiran. Pikiran harus kita bersihkan. Pikiran harus kita jernihkan. Pikiran harus kita betul-betul perbaiki. Apa yang kita pikiran? Hanyakah tempe, tahu, batagor, bala-bala, lotek, karedok. Padahal itu Bu, nggak bisa kemakan lagi. Kalau sudah meninggal dunia. Teteh saya nih seminggu 2 tuh. Kakak ipar dan juga adalah 1 tetangga saya. Seminggu tuh 2 langsung yang meninggal. Makanya saya bersyukur Bu, bisa kembali lagi ketemu dengan ibu. Bisa melihat lagi wajah ibu. Saya juga tidak tahu ini yang saya lihat itu artis atau bukan. Tapi setelah disimak-simak ternyata bukan. Bersihkan hati kita, betul tidak? Bersihkan pikiran kita, betul tidak? Bersihkan amalan kita. Mohon maaf, kalau hati kita masih kotor, hati kita masih banyak bercampur dengan kehidupan dunia. Di dunia hidup susah, di akhirat dikaruniakeun beki susah. Di dunia teh hirup ripuh, hitung teh aduh murah-murah. Di akhirat Gusti karunia pisan. Makanya kalau diajak sama ustad, ayo ka dieu caket meni alim wae. Sebel.
Anda jangan malu, nuntut ilmu itu harus dekat. Kenapa? Kalau di luar beda, Bu. Di luar tuh beda gerakannya. Di luar itu mohon maaf ada godaan sedikit saja, konsentrasi sedikit saja. Nabi kalau sudah ceramah, wah pada pengen dekat. Bahkan maaf Umar bin Khattab dijelaskan dalam salah satu riwayat sampai lututnya menyentuh lutut Nabi. Mun ayeuna bapak pasti huyung. Tapi enggak kada kagok. Mohon maaf, sebab apa kalau kita ada gangguan, keganggu tuh sudah. Tapi Nabi luar biasa. Pikiran makanya. Cara kita, apakah saya ada tanda? Enggak ada, Pak. Saya masih ingat waktu itu, masih ingat kakak saya meninggal, saya harus pulang, tapi saya masih ada ceramah. Saya ini mau dibatalin, orang banyak, Bu. Saya tuh ada 3 acara hari itu. Itu acara yang ketiga terakhir, ini mau dibatalin, mau hadir ke pemakamannya atau enggak. Anda bisa bayangkan kalau saya pulang, yang hadir begitu banyak. Panitia, DKM, malu. Ustadznya tidak datang. Makanya saya ngalah, Bu. Ceramah, biasa aja sukses ceramah terakhir. Beres ceramah, pulang. Pas pulang tidur. Pas tidur, terus tidur. Gak bangun-bangun. Tidur aja, Bu. Kenapa ya? Bangun dikit. Tapi gak bisa. Gak inget. Lang. Bangun. Tahu-tahu bangun lagi. Sudah bangun teh, istri saya pada nanya, ayah, sebutin ayah, Allah, sebutkan Allah. Ayah. Mah, hilang lagi. Saya ke rumah sakit waktu itu karena waktu kontrol sebulan sekali. Karena memang saya ada biasa kontrol sebulan sekali. Ternyata begitu saya kontrol, Bu, mohon maaf. Mulai di situ. Untung saja masih dalam jadwal rumah sakit saya terjadi seperti itu. Gak ingat sampai dokter nanya istri saya. Jawabannya salah. Istri saya mau nangis, Bu. Kenapa bisa salah jawaban? Namanya juga orang gak ingat. Ternyata harus dirawat. Sehari gitu aja tidur aja. Masya Allah. Itu namanya umur. Umur itu betul, Bu. Gak tahu kita itu. Kapan? Apakah sore ini? Apakah siang ini? Apakah jam 9:30? Coba bagaimana kalau waktunya jam 9:30? Nggak ada yang bisa nolak, betul tidak? Makanya kalau kita bisa senyum, ada ustadz ceramah, seneng, alhamdulillah. Kita terus bersyukur sama Allah. Mau nggak dikasih 1 miliar sekarang sama Allah? 9:30 maut. Cung, sanoyo. Cung, abi mah mau ngomong ngacung. Karasa, Bu. Yang naon harta 1 miliar. Maut langsung, diadili langsung. Makanya dikasih umur yang panjang itu adalah berkah. Amin. Alhamdulillah Allah teh sayang sama kita teh nyaah pisan ka urang teh. Allah tidak mencabut langsung nyawa kita, Bu. Bisa wae di jalan teh jol maut we. Digotong langsung disolatkeun teh jadi acara. Nyolatkeun Anda nu maut. Lain cecep. Anda mau tidak. Sehingga bersanda loh, hati-hati. Umur itu bukan karena umur sudah tua. Ada yang sudah umurnya tua tapi Allah masih kasih umur yang panjang. Amin. Coba lihat, banyak tuh yang tua-tua. Karena Allah tuh menunggu. Masih kasih kesempatan, betul tidak? Ini Bapak sudah sunnah Rasul. Belum
tentu Pak. Bisa wae. Maut. Ini saya ceritakan sebenarnya keadaan kemarin itu, makanya Masya Allah, ini pertama kali saya ceramah Pak. Dan Anda kalau lihat ceramah saya tidak seperti dengan sebelumnya. Saya kalau ceramah biasanya beda. Ada pohon deui Pak. Saya lupa lagi ngomong naon itu. Kumaha Ustad? Tetiasa ceramah grogi, tak grogi. Pohon deui. Tapi bersyukur pohon deui. Kenapa? Karena Allah kasih umur. Tapi yang aneh itu Pak. Bahasa Arab itu nggak lupa Pak. Bingung saya juga. Semua hafalan saya itu nggak pernah hilang lagi. Masya Allah. Di situ saya tambah yakin Pak. Maka Bapak sing benar-benar ngapalkan bahasa Arab. Jadi malas ngapalkan teh. Udah semangat, kadang seayat, 2 ayat, hafalkan. Betul tidak? Kenapa? Karena Allah bersihkan pikiran kita. Pikiran kita lurus, bersih. Yang ketiga apa? Bersihkan amalan. Apa Bu? Amalan. Mantap pikiran ku orang teh Pak. Benar-benar ya teh. Kudu aya rencana. Lamun satu saat Allah panggil saya masih ingat tuh kisah-kisah kemarin. Saya lihat di YouTube, saya nonton aja tiap hari. Tuh nonton, yang saya lihat Masya Allah, pelajaran Pak di YouTube. Orang yang namanya, maaf ya, dia cari nafkah. Berkah na eta kapal pesiar lagi seueur. Punghar pisan orang Meksiko. Diculik. Lalu dia menjadi korban. Langsung dia meninggal, artos 6 miliaran Bu. Sadayana ditinggal. Mantap Ibu. Mempedit ke masjid. Ingat engke teh nu bermanfaat teh engke teh nu ka masjid. Ulah dina hate teh. Mata lamun erek nyumbang masjid teh, maaf. Beureum heula segera. Nah urang teh bakal dipanggil atawa henteu? Katerang. Saeutik ge, maaf. Akan dipanggil oleh Allah semuanya. Apalagi sekarang sudah mulai Pak. Ini kemarin Rusia sudah mulai banyak mengambil Ukraina. Amerika sudah mulai menerbangkan. Sebenarnya Amerika dengan Rusia teh geus perang. Tapi dua nana masih kena isinan. Henteu langsung. Orang teh perang we. Bantuan ka ditu maju. Ternyata eleh sama Rusia enak guys mulai itu 11 13 100 Masya Allah teng wajah tos CF teng wajah teng aduh Pak dipasikeun eta mah ka Amerika teh atas CF sekali dikirim langsung CF ku Rusia. Amerika bingung kalau Amerika dengan Rusia sudah perang dunia. Urang ke mana? Mereka Rusia komunis. Mereka Amerika Yahudi. Urang ke mana? Ke masjid. Dihancurkan, Pak. Jadi pikiran itu. Ini asli ini dunia ini sudah mulai. Kita nggak tahu dalam waktu sekejap kalau nuklir itu diluncurkan, ini diluncurkan lagi, ini udah habis. Alam dunia TCF. Makanya kata Rusia yang bikin nuklir,
Kalau perang ini terjadi dari senjata saya yang buat ini, akan terjadilah perang terakhir, yaitu adalah pakai batu bata. Jadi udah pakai batu bata, Pak. Main baledog gue. Itu nggak baledog. Dua anak tuh benang, Bu. Beuki ngadeukeutan. Itulah hidup di alam dunia. Akhirnya nanti semuanya mati. Semuanya mati. Masya Allah. Ini asli, Bu. Asli, saya nggak ingat apa-apa. Ya ceramah ge. Baik dah temayar. Nambat gerogi teuing. Bener tuh, Pak? Iya. Baik. Dan gratis iya. Iya, saya ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, itu tidak ada yang bayar sedikit pun. Kok bisa, Pak Ustadz? Yang ngasih rezeki Allah. Ada saja, Bu, rezekinya. Kadang ada jemaah nitipkeun ka cecep, Pak Ustadz abdi gaduh tanah. Pangicalkeun. Pilih aya ke ayalah lumayan. Enjing teh langsung, Bu. Ditawiskeun, seueur kenal teh aya nu meser cocok. Pak Ustadz di abdi bade masian tak kedah diemut kan. Ieu weh rekening abdi. Sebutkeun yang rekening abdi ge poho deui sabaraha. Masya Allah tuh, Pak. Rezeki itu siapa yang ngasih? Allah. Makanya kalau kita lihat, kita perhatikan, maaf, yang ngasih rezeki siapa? Ibu masih bisa kene, makanya sama suami teh bukan ibu ulah galak-galak teh. Ulah zaman dua wae. Ibu teh kudu bersyukur gaduh suami setampan ini. Ting cecep teh can kabuka. Mentak nyebut empan. Coba Bu bayangkeun. Ibu lihat suami ibu. Coba kalau malam lagi tidur liatin, ya Allah. Saha nu tip ayun? Abdi apa suami? Gak tahu, betul tidak? Gak tahu. Begitu suami meninggal dunia, berarti tinggal ibu sendiri ngurus anak. Kalau ibu yang duluan, berarti suami sendiri ngurus anak. Kalau ibu dan suami bareng, anak kumpul, diurus ke pemerintah. Insya Allah. Makanya kita dikasih oleh Allah umur yang panjang. Oleh Allah istri juga alhamdulillah. Makanya mohon maaf Pak, Bapak teh kudu bersyukur istri yang mau tinggal di sini. Banyak istri yang tidak bisa bertahan tinggal di sini. Makanya saya bersyukur Pak. Istri saya itu dari dulu diuji oleh Allah. Saya itu sudah 2 kali. Dulu seminggu saya juga kena, namanya adalah stroke. Stroke, Bu. Tapi saya sehat lagi alhamdulillah. Kejadian deui kamari deui. Tos atuh ya Allah. Tong kejadian wae. Cecep rada pusing gitu. Sing panjang umur we Cecep amin. Jika nu rek maot ini kumaha sih. Bersyukur kepada Allah, betul tidak? Makanya yang ketiga adalah islahul fikri, bersihkan hati. Bersihkan hati. Hati dari mana, Bu? Pikiran. Hati-hati itu. Setiap hari itu diracuni kita ini dengan racun. Yang namanya adalah racun itu adalah pikiran kita. Racun tersebut dengan kehidupan keseharian. Kita ketemu dengan orang lain, kita ketemu dengan tetangga. Hati-hati. Punten, aya jalmi dikasih oleh Allah kelebihan harta. Gusti, hati-hati dah. Semoga duit ya hati-hati.
Jangan mesti adi untung we boga duit. Itu hati-hati. Banyak orang yang hidupnya susah tapi akhirnya masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak sempat. Tidak sempat beramal. Tapi ada juga orang yang hati-hati, hati kita bersih, hati kita suci, hati kita ikhlas. Makanya mohon maaf sehari-hari sing rajin ke masjid. Kita sering bertanya dalam hati, apakah ini langkah saya terakhir hidup di alam dunia? Apakah ini langkah saya terakhir hidup kita di alam dunia? Kita nggak tahu. Mohon maaf ya. Kakak saya itu sudah sakit stroke. Tapi sudah sembuh. Sudah mulai membaik, ada setahun lebih. Stroke-nya itu bisa jalan lagi, jantungnya sehat lagi. Semuanya bersyukur. Dah kamari atuh. Ke rumah sakit langsung nggak mau. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetangga saya tuh bisa jalan, masih sehat, meninggal seminggu. Saya tidak hadir karena saya harus ceramah. Tapi ternyata itu ceramah saya yang terakhir. Karena dari situ saya nggak bisa ceramah. Itu ceramah saya langsung semuanya. Jemaah mendoakan mudah-mudahan Ustaz disembuhkan Allah, mudah-mudahan Ustaz disembuhkan oleh Allah. Betul itu Pak. Tuh kita tikis maut. Coba deg-degan oke. Tidak ge baterai teh kitu biar ge. Apa deg-degan. Laras teh nyares naon bego. Bahasa Inggris eta teh. Abi ke pohoda teh naon? Saha nu nelpon? Duh nu maut. Istri saya sehatnya ayah. Ya orang balas heula. Mohon mama sayang. Ini kangen bener Bu. Istri mah atuh da geus ragu Bu. Abi teh suami atau sanes. Geus ragu. Kerek hiji maot. Orang lamun tiluanana maot. Cecep ceramah ngan make mikukul. Serius Bu, ini ceramah saya beda banget dengan ceramah saya biasa Pak. Kenapa? Poho deui Pak. Poho deui. Nah wani bet ada temayar. Masa wani Bu. Masa jeung era-era teuing. Ini ada manfaatnya nggak kira-kira? Oh ada? Alhamdulillah kun mayar gitu. Jangan, nggak usah ya. Masya Allah, coba. Oleh Allah diperbaiki. 1. Islahul fikri, bersihkan hati, hati yang bersih, hati yang jernih. Pikiran. Awas hati-hati pikiran. Televisi, acara-acara bisa ngaganggu tuh Bu. Artis cerai, ibu nu ribut. Atuh kunaon bet ribut. Keun we. Tong ribut. Da eta masing urus-urusan, betul tidak? Enggak usah ribut. Mulai cerainya urusan manehna. Orang bet jadi ribut. Ibu jeung suami jadi ribut. Gara-gara arisan. Masya Allah. Hati yang bersih, pikiran yang bersih, pikiran yang jernih. Makanya kalau pikiran bersih, Masya Allah. Aduh, enakna nikmatna, Masya Allah. Maju cicing teh, Masya Allah. La ilaha illallah. Hati-hati Bu. Karena orang teh terang, orang teh bakal maut atau moal, leres teh. Sampai ada sahabat Nabi yang sudah mempersiapkan senjatanya di pinggangnya. Kenapa? Dia sudah mempersiapkan segalanya, akan membela Nabi.
hari maut nama keur bobo. Sampai gitu. Ibu ge, hati. Itu komplek naon? Hah? Hati-hati Bu. Jangan bilang, aduh saya masih muda, anak saya masih satu. Awas, hati-hati. Ada yang anaknya sudah 3, masih panjang umur. Anaknya sudah 10, masih panjang umur. Anaknya 15, ayah kene. Anaknya kira 2 tahun. Hati-hati. Makanya sing ingat Pak, kalau ada sesuatu yang bisa membuat kita tergoda iman, hati-hati. Syukuri, walaupun istri tidak secantik artis, dan artis mungkin istri sederhana, tapi dia mau sama kita, alhamdulillah. Makanya mulai dari sekarang, sun tangan, sun pipi, karena mungkin inilah yang terakhir. Betul tidak? Yakin nggak besok masih hidup? Nggak ada yang tahu, betul tidak? Nggak ada yang tahu. Sore ini masih hidup apa? Nggak tahu. Makanya kalau kita masih dikasih umur oleh Allah, alhamdulillah, banyak memohon kita kepada Allah. Ya Allah, berikan aku umur yang panjang. Amin. Dikasih oleh Allah umur yang panjang. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kepada aku petunjuk-Mu ya Allah, berikan kepada aku hidayah-Mu ya Allah, supaya aku bisa sadar hidupku ini sementara. Tasmat kumaha. Mulailah kita bangun. Bukan lagi jasad, tapi ruh kita akan bangun. Nanti ruh kita bangun satu persatu. Anak-anak kita akan kita tinggalkan. Suami tinggalkan. Istri tinggalkan. Masuk kita ke alam barzah. Mulailah kita ditanya satu persatu. Gimana amalan kita? Ke masjid pedit itu. Pedit. Dihitung kata Bu hiji-hiji. Kunaon bet pedit? Kaya artos. Maaf. Saya dulu pernah punya seorang jemaah. Nah, saya mulai ingat ya. Ceramah ke jauh karena inget ya. Ada jemaah saya ngasih WA, Pak Ustadz, saya suami di PHK, sekarang tidak punya penghasilan, dan sekarang tiap hari berantem terus. Darek meser jang beas, kunaon deui, kudu ku artos, disungkeun artos ngadon pas saya jadi ambak-ambakan. Jika nama abdi jeung suami teh bade cerai. Ya asli, saya masih ingat tuh. Ya, di Bandung itu orangnya, orang Bandung. Tapi biasanya jeung Bekasi sarua sih. Apa yang terjadi? Jika nama Ustadz, mohon maaf, saya harus telepon Pak Ustadz. Jika nama abdi jeung suami bade apa Ustadz? Laras ibu, saya sudah bingung mau gimana lagi Pak Ustadz. Berantem terus, cek-cek, solusi ibu hiji, ibu kudu aya penghasilan. Kumaha maksudna Pak Ustadz? Ibu tong isin-isin di jalan. Jalan naon Pak Ustadz? Bala-bala.
Akhirnya saya kasih YouTube cara bikin bala-bala. Bili ibu pada nyobian mangga. Ini asli, ini aslinya. Dibikinlah bala-bala. Setelah itu, mohon maaf, dia lihat dari YouTube caranya gimana, mau enak mau tidak, nggak usah dipikirin bu. Da jelema mah beli makanan teh, hiji da aya barangna di depan mata. Sok, nu ngeunah ari jauh mah kumaha meulina. Pasti nengan deket. Jadi, masih ngadamel. Pak Ustad, abi tos ngadamel bala-bala. Ibu damal oleh ibu 20 siki. Lamun teu seep dipeser sadayana ku cecep. Cobaan heula. Sok damal 20 siki. Damal we 20 siki. Sesuai tah bala-bala teh dengan resep yang ada di YouTube. Dibikin set ngadamal 20 siki bala-bala. Pokoknya lamun sonten teu aya nu meser, dipeser ku cecep. Kumaha teh tenang, dibayar sabaraha oge. Bahkan hargana 2 kali lipat oge. Moal. Mahal tuh ingat. Yang minimal sekali lipat lah. Leres tah, didamal tah bala-bala. Tos didamal bala-bala. Maaf. Akhirnya ngadamal meja, kursi, ngange, puntennya, lap, masya Allah. Saya pak, cecep, gaduh tatanggi teh, gaduh, sabaraha, 3. Tapi benten ieu mah komplekna aya. Ayeuna ngadamal 60. Mun teu seep dipeser sadayana. Bengang gebeg bu. Sieu teu payu. Ya Allah, mudah-mudahan sing payu. Eta mah bu, Ustaz, sadayana seep. Tan nelpon deui tah ka Cecep. Aya 1 tahun. Tapi ge jadi ragu-ragu ieu teh kumaha kelanjutanna ieu teh. Nah kawin deui. Nah cerai. Ditelepon. Ternyata bu ditelepon teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya saha Pak Ustad. Hai Pak Ustad. Alhamdulillah. Kumaha Pak Ustad damang? Alhamdulillah. Kumaha ibu ayeuna jeung suami teh cerai teh jadi henteu. Kan dulu ibu cerita teh masalah jeung suami kan. Kan mimitina eta. Abi penasaran. Terjadi Pak Ustad. Terus ayeuna naon? Abi teh sibuk ada bala-bala. Jadi ibu teh dagang bala-bala. Jadi enak teh dagang bala-bala. Tos aya 20. Bu, aya 20 cabang. Tatanggana teh beda-beda komplekna teh. Ieu komplek naon? Ada dalus eta. Tah eta Pak. Ieu cep ka dinya teh suwe teh di dinya. Masjid di dinya. Mana ieu teh? Akhirnya dibikin maaf 20. Jeung suamina teh jadi cerai. Bahkan penghasilannya 30 juta sebulan. Dulu 3,5 juta. Saat can di PHK. Saanggeus di PHK ngalamun suamina teh. Pas saya wae. Ibu jangan diam saja, ibu bangkit. Makanya wanita itu maaf dalam dunia bisnis, Masya Allah. Allah sudah buka rezeki buat ibu-ibu. Sekali ibu angkat tangan kepada Allah, Rob berikan aku rezeki. Gitu ibu buka rezekinya, Masya Allah. Berapa banyak tuh orang yang sukses udah gak ada apa. Istrinya sabar. Makanya jangan sering berantem dengan suami. Suami teh bu, mohon maaf. Ke surga teh tanpa ridho dari suami gak bisa.
hati-hati. Bapak geus sarua. Saco we. Oh, kitu Ustaz halus. Sarua. Ya, kan saling menzalimi. Makanya mulai sekarang teh dua-duanya ngukur, ya Allah ya Rabbi berikan aku rezeki yang berkah, amin. Ya Allah ya Rabbi mudahkan aku rezeki yang berkah, amin. Makanya mikir ayeuna teh apa yang harus kita pikirkan. Apa dagang bala-bala, apa dagang susu murni, apa dagang jahu, pisang, apa dagang karedok, lotek. Pikirkan oleh Allah, betul tidak? Berkah. Kita tuh hanya banyak tuh diam aja loba mikir. Yang mikiran itu perlu. Jika cecek baheula mikiran itu perlu, tahu-tahu jolo. Itu ingat Bu. Kan abi mah nyengir jika nu gelo, Pak. Mantap selama jika nu gelo tuh, Pak. Saya tik banyak urut kemari. Itu bersyukuri itu. Betul tidak? Karena saya masih ada janji dengan Allah, saya sudah 3 tahun, Pak. Janji apa ya toh? Janji wakaf. Wakaf Al-Quran. Saya berikan Al-Quran. Wah, Anda bisa lihat di YouTube saya. Waduh, alamat lagi. Safari Dakwah. Titik Cecep Maulana.com. Safari Dakwah. Suka tuh dicatat atau follow. Ini tuh berminat follow oke. Safari Dakwah Cecep Maulana. Itu di situ menyaksikan sekali tuh siapa saja yang nerimanya. Saya berangkat kemarin itu ke Sulawesi. Saya ke rumah-rumah tahfidz. Cara amat biasa saja. Biarin Allah aja yang nyongosin, nggak usah khawatir. Makanya jangan kalau kita khawatir dengan Allah, repot begitu mah. Jangan khawatir sama Allah, betul tidak? Mumpung ada kesempatan. Mohon maaf ibu-ibu. Saya sudah keliling ke Sulawesi, ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Padang Panjang, ke Bukit Tinggi, Ambon. Nah, sekarang ayeuna giliran Kasih. Engke ka mana? Mangke we. Lihat situasi Ramadan ini kayaknya saya pengen banyak mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah dibagi itu satu Al-Quran. Ini ada nih fotonya ya. Mana di leungit. Sabar Bu. Sejauh ya. Baik, saya akan coba menawarkan kepada Anda, barangkali Anda memiliki niat ya, 3 tahun dari sekarang Pak. Jadi jangan pikirin sekarang ya. Saya akan membaca sebuah niat untuk apa? Niat untuk wakaf Al-Quran. Nanti Al-Qurannya akan saya kasih ke rumah-rumah tahfidz ya, yang ada di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Ambon. Saya sudah 3 tahun ini Pak, alhamdulillah ya. Jadi sekarang sudah ke 3 tahun.
disangka ini sudah terakhir, berhenti. Ternyata alhamdulillah oleh Allah dikasih kesempatan. Kasih kesempatan seperti ini, alhamdulillah. Jadi saya akan mengajak kepada Anda, barangkali Anda sudah niat ternyata uangnya tidak ada, sampai terakhir nggak ada rezekinya, nggak apa-apa, dibatalkan, nggak jadi nggak apa-apa. Jadi selesai acara nanti sudah dibatalkan saja, itu nggak jadi apa-apa, nggak jadi masalah ya. Saya ajarin nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat jika ada rezeki saya akan wakaf sedekah Al-Quran. Amin. Masya Allah ya, banyak sekali dari jemaah-jemaah yang mendapatkan keajaiban. Banyak sekali dari jemaah-jemaah yang mendapatkan keberkahan dari Allah. Satu, bisa dihadiahkan buat anak. Jadi Al-Qur'annya nanti itu beli Al-Qur'an, Al-Qur'annya itu dikasih ke, mohon maaf ya, ini contoh Al-Qur'annya. Nah ini contoh Al-Qur'annya. Itu harga Al-Qur'annya, satu Al-Qur'annya adalah harganya Rp190.000. Tapi khusus bagi yang ngambil hari ini, satu Al-Qur'annya hanya Rp100.000. Jadi potongannya cukup lumayan ya. Jadi barangkali Anda yang mau beramal ada rezekinya hari ini atau besok, itu harganya satu Qur'annya berapa Bu? 190.000. Itu boleh dibayar 3 tahun lagi. Jadi kalau satu Quran diniatkan bisa buat ayah, ibu, kakek, nenek, pasangan. Jadi satu Quran hanya untuk satu nama, ya. Satu Quran satu nama. Jadi kalau ngambil 5 Al-Quran itu 5 nama. Tinggal dikali 150.000, bayarnya boleh maksimal 3 tahun lagi. Kapan Bu? 3 tahun lagi. Kalau 3 tahun ternyata masih tidak ada rezekinya, walaupun satu Al-Quran, mohon maaf ya, batalkan saja, nggak berdosa ya. Siapa yang ada yang mau niat? Ada yang mau niat? Angkat tangan. 1, 2, 3, maju Pak ke depan Pak, deketi saya Pak, silakan Pak, maju Pak yang mau niat. Ibu ada yang mau niat? Maju ke depan. Yang mau niat 3 tahun lagi Bu, boleh bayar 3 tahun lagi. Maju kok ke depan. Yang mau niat silakan maju ke depan. Mau niat silakan, ada? Maju ke depan Bu, yang mau Bu. Sekali lagi ya, kalau tidak ada rezekinya sampai 3 tahun nggak jadi juga nggak apa-apa, kita akan niat bareng. Baik, mohon maaf yang mau berniat berdiri sebentar. Yuk berdiri dulu sebentar. Ibu mangga Bu, pada niat tadi ya Bu. Oh ya, mangga. Kak berdiri Pak yang mau niat Pak. Maju ke depan. Maju. Kalau nggak berdiri juga nggak apa-apa ya. Tadi maju Bu, maju. Saya lagi maju. Ibu yang nggak niat boleh minggir saja. Maju ke depan, silakan sekali lagi. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Al-Qur'annya boleh 1, boleh 2. Diniatkannya buat satu nama ya. Satu Al-Quran itu boleh ayah, ibu, kakek, nenek, pasangan. Baik, kita tundukkan kepala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran karena Allah. Amin. Al-Fatihah.
Satu Al-Qur'annya harganya Rp100.000 bagi yang bayar hari ini atau besok. Bagi yang bayar tidak hari ini atau besok boleh 3 tahun lagi. Harganya satu Qur'annya masih harga normal yaitu Rp190.000. Sekarang Anda niatkan, boleh Anda hadiahkan buat ayah Anda yang sudah meninggal, ibu Anda yang sudah meninggal, kakek Anda, nenek Anda, pasangan Anda. Ya, jadi semua totalnya ada 5 buah Al-Qur'an. Boleh Anda angkat tangan sesuai niat saja, sanggupnya berapa Al-Quran, mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5. Kalau tidak ada rezekinya sampai 3 tahun, maka boleh dibatalkan dan tidak berdosa. Ya, kita berniat saja sama Allah. Ya Allah, kasih aku rezeki agar aku mudah bisa menyumbangkan Al-Quran. Nah, gitu ya, boleh ya. Silahkan ibu-ibu diangkat tangannya, bapak-bapak. Kalau 5 Al-Quran begini, kalau 10 Quran begini, kalau 2 Quran gini, 3 Quran begini. Ya, silakan Pak. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ibu-ibu, ada teman saya di luar yang pakai kacamata. Silahkan yang masih mau berniat dengan beliau, saya hanya mencatat namanya saja, ya. Jadi nomor Anda tidak saya telepon, tidak akan saya hubungi. Kalau tidak ada rezeki, nggak jadi juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada rezeki, alhamdulillah. Silahkan Bu, di luar masjid langsung Pak, di luar masjid langsung sekarang. Ibu juga sama, langsung ke luar masjid, ya, boleh. Kalau Anda mau membatalkan niat, ya tidak usah ngambil Al-Quran, ya, tidak usah mendekati Pak Randy, nggak jadi juga nggak apa-apa. Kita jangan selalu dipersulit Ibu ya, karena mohon maaf tetangga kami pun ada yang sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, mohon maaf banyak yang sudah melaksanakan semua, tapi oleh Allah kita tidak dikasih kesempatan. Makanya kita banyak beramal. Seperti kita membangun masjid ini banyak sekali ini yang harus kita perbaiki, betul tidak? Mumpung kita ada umur, mumpung kita ada waktu, bersihkan masjid kita, ya, selesaikan masjid kita, rumah Allah ini. Karena setiap kita membangun masjid, mohon maaf, satu batu saja, mohon maaf, itu nanti di akhirat oleh Allah akan dikasih balasan yang berlipat ganda, ya. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, silahkan. Ada 3 perkara: islahul qalbi, bersihkan hati; islahul fikri, bersihkan pikiran; yang ketiga islahul amali, bersihkan amalan, ya. Hati bersih, pikiran bersih, 3 adalah amalan kita juga bersih. Islahul qalbi, bersihkan hati; islahul fikri, bersihkan pikiran; islahul amali, bersihkan amalan. Jadi hati kita, bersihkan kita, pikiran kita, amalan kita, itu bersihkan. Insya Allah Allah yang akan memberikan kepada kita pertolongan, amin. Jadi silahkan ibu yang mau wakaf Al-Quran, boleh Anda niatkan, boleh Anda hubungi panitia PDKM, ya. Bagi Anda juga nanti yang mau nyusul lagi, mau niat, selesai boleh. Dan boleh niatnya itu gak usah kita persulit, ya. Kita berdoa kepada Allah, Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, jadikan kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang sukses, anak-anak yang ikhlas, bersih, suci dan lapang. Al-Fatihah.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazaka minan nar wal aqwa indal hisab. Sebelumnya saya membawa 5 buah Al-Quran. Saya kasih buat masjid ini, buat kenang-kenangan. 1 saya niatkan buat ayah saya, 2 buat ibu saya, 3 buat kakek saya, nenek saya, dan 1 lagi buat istri saya yang masih ada. Kalau yang masih ada tuh namanya adalah sedekah atau wakaf, ya. Jadi kalau yang masih hidup namanya adalah sedekah. Mohon diterima Bapak Ketua DKM. Mudah-mudahan masjid ini bisa jadi kenang-kenangan. Di masjid ini akan lahir satu saat anak-anak yang bersih, suci dan soleh. Saya harap satu saat saya masih bisa ceramah lagi. Tapi saya juga tidak tahu, ya, kita tidak bisa memastikan. Dan yang sudah 3 tahun sekarang juga nggak ceramah lagi. Ya, ini sudah terakhir kali. Alhamdulillah. Pak DKM mohon diterima 3 buah Al-Quran buat masjid ini. Saya terima. Saya Cecep Maulana menyerahkan 5 buah Al-Quran. Namanya adalah Hafazan Tanafus Al-Quran Hafalan. Jadi Al-Quran Hafalan ini kalau dibaca, maka siapa yang membacanya nanti akan tercatat. Orang yang memberikan Al-Quran, ya, seperti Anda yang mengasih Al-Quran, nanti akan dikasihkan, pahalanya akan mengalir. Kalau buat ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, pasangan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak. Mudah-mudahan Al-Quran ini, dan sudah banyak ribuan yang sudah kita sebarkan. Dan Alhamdulillah bagi Anda yang mau nitip masih bisa kita niat nanti selesai acara. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.